Sehingga ribuan orang yang sementara lapar karena selalu mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka tidak kelaparan. Mereka dikenyangkan, bukan hanya secara fisik perutnya kenyang, tetapi juga mereka dipuaskan akan ajaran-ajaran dari Tuhan sendiri. Tadi kita bersama-sama mendengarkan bagaimana di dalam bacaan Injil Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti yang turun dari surga dan memberi hidup." Artinya bahwa Yesus sebagai Allah datang ke tengah-tengah dunia ini memberikan dirinya kepada manusia supaya manusia itu selamat. Oleh karena itu, kita sekalian yang akan menyambut Tuhan dengan menerima komuni, banyak di antara kita yang sudah lama ikut komuni, menyambut Tuhan di dalam komuni pada saat perayaan Ekaristi. Tapi kita sekalian sebagai anak-anak yang pertama akan menyambut komuni kudus ini, tentu ini menjadi peristiwa yang luar biasa, yang sebelumnya kita tidak pernah alami. Maka luar biasanya ini juga kalian sudah ungkapkan dengan tadi sudah sejak siang mempersiapkan diri. Lalu juga cara berpakaian kalian juga berbeda dari biasanya kalau kita ikut perayaan Ekaristi. Banyak di antara kita mengenakan pakaian putih, bahkan pakai kerunnya, pakai jas dan lain sebagainya. Warna putih baju kalian kiranya hal itu juga mengungkapkan kesucian hati kalian, kemurnian hati kalian yang siap untuk menyambut Tuhan, yang membiarkan Tuhan untuk masuk ke dalam diri kalian masing-masing. Itu berarti bahwa dengan menerima Tuhan yang secara konkret kita terima dengan menyambut komuni kudus, kita membiarkan diri untuk dibimbing, untuk dituntun oleh Tuhan sendiri di dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita dari hari ke hari menjadi semakin baik dan semakin baik. Kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Kita juga semakin disucikan oleh Tuhan sendiri. Dan tadi Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua juga menyampaikan bahwa mereka yang menyambut tubuh Kristus, mereka yang pada saat merayakan Ekaristi menyambut komuni, mereka semua dipersatukan dengan Tuhan Yesus sendiri. Ini berarti suatu rahmat yang luar biasa. Jadi walaupun kita ini lemah, kita terbatas, mudah jatuh ke dalam dosa, tetapi kita dibiarkan untuk mengalami persatuan kita dengan Tuhan sendiri. Seperti Yesus sebagai pokok anggur, dan kita orang-orang yang percaya kepadanya adalah carang-carangnya. Maka sebagai carang-carang, sebagai cabang-cabang, itu akan tetap hidup dan juga kemudian berbuah kalau tetap bersatu dengan sang pokok. Dan demikianlah kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, dengan kita mau menerima Tuhan di dalam komuni kudus ini, maka kita mau untuk tetap bersatu dengan Tuhan, supaya kita hidup, dan kita hidup dari sumbernya sendiri, yaitu Tuhan sendiri. Karena kita menyambut roti yang sama, menyambut Tuhan yang sama, maka walaupun kita ini banyak, beraneka ragam, warna kulit kita, rambut kita, dan lain sebagainya, tapi kita adalah satu keluarga. Kita dijadikan satu oleh karena Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menjadi sentra, Tuhanlah yang mempersatukan kita sekalian, sehingga kita sekalian menjadi satu tubuh, kita sekalian menjadi satu keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dan secara istimewa bagi
menerima kehidupan kekal, kehidupan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Maka Tuhan sabdakan, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia akan hidup selama-lamanya. Inilah jaminan kita sekalian, bahwa dengan menerima Tuhan, kita akan menerima kehidupan selama-lamanya. Walaupun mungkin nanti tubuh kita tak berguna lagi, dalam arti tubuh kita mati, tapi jiwa kita tetap hidup. Kita akan hidup selama-lamanya, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, dengan menyambut sakramen Maha Kudus, diharapkan bahwa kita pelan-pelan, walaupun masih anak-anak, kita harus mulai belajar untuk mulai menata kehidupan kita menjadi semakin baik, menata kehidupan kita yang semakin semartabat dengan Tuhan sendiri. Yang antara lain itu bisa mulai kita jalani dengan kita menjadi orang-orang yang mudah berteman, mudah bersaudara dengan siapapun tanpa membeda-bedakan, sehingga kita dikenal sebagai orang yang cinta persaudaraan. Kita menjadi orang yang cinta perdamaian, cinta kerukunan. Kita juga harus mulai rajin dan bertanggung jawab di dalam tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Lalu pada saat berdoa, karena kita sudah mulai kudus dalam mengikuti peran Ekaristi, kita tidak lagi bisa bermain atau lari-lari, tapi kita harus mengikuti dari awal sampai akhir. Mengikuti. Mungkin kita sebagai anak-anak kadang-kadang romo, ngantuk. Ngantuk itu biasanya karena apa? Karena tidak aktif, ngeblank. Atau kita tubuh kita di gereja, tapi pikiran kita kemana-mana, sehingga kita mudah ngantuk, mudah capek. Tapi kalau kita mau terlibat, mulai dari bagaimana kita harus duduk, bagaimana harus berdiri, pada saat kapan kita harus berlutut dan lain sebagainya, itu membuat kita aktif, bergerak. Tapi juga dalam doa-doa, dalam sapaan-sapaan, kita aktif menanggapi. Jadi kalau Tuhan misalnya romonya Tuhan bersamamu, kita akan diam aja. Tuhan bersamamu, kita harus menjawab dan bersama Roh. Nah, kalau semua gereja menyuarakan yang sama, kan berarti terjadi gemuruh istilahnya. Gemuruh karena suara yang sama, karena pujian yang sama. Sehingga dengan demikian kita atas salah satu cara agar dimungkinkan untuk bertumbuh dan berkembang juga di dalam penyertaan Tuhan sendiri lewat Roh Kudus-Nya. Apalagi setelah menerima komuni pertama, lalu nanti menjadi putra putri altar, mulai terlibat dalam gereja, mau belajar, mau melayani. Nah, setelah komuni, kita tunggu kapan kita mau komuni sampai umurnya nyampe. Nah, sekarang sudah nyampe. Kita akan komuni pertama dan nanti bisa mendaftar, kita menjadi anggota PPA dan mulai bisa melayani Tuhan di dalam perayaan Ekaristi. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak sekalian terkasih, rahmat Tuhan serta berkat Tuhan yang kita terima di dalam perayaan Ekaristi sungguh-sungguh menjadi sumber kebahagiaan dan sukacita di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.